Ketika keberanian seorang pemimpin diuji, dan kebenaran harus ditegakkan meski harus melawan badai besar. Jawa Barat, tanah yang selama ini damai, tiba-tiba berguncang. Satu keputusan berani dari Gubernur Kang Deddy mengguncang segalanya, ia resmi membubarkan seluruh ormas yang dianggap meresahkan masyarakat. Namun keputusan itu tidak datang tanpa perlawanan. Di balik layar, sosok besar bernama Hercules, pimpinan GRIB Jaya, merasa harga dirinya diinjak. Dan malam itu, dua dunia pun bertemu, kekuasaan negara melawan kekuatan jalanan. Inilah kisah nyata yang mengguncang tanah Sunda, ketika keberanian seorang pemimpin menghadapi badai besar yang nyaris menelan Jawa Barat. Saksikan sampai akhir, inilah, Kang Deddy bubarkan semua ormas di Jawa Barat, kisah yang tidak akan pernah kamu lupakan. Karena kadang, melawan kegelapan, berarti berdiri sendirian di tengah api. Langit Bandung sore itu mendung berat. Angin membawa aroma hujan, namun di halaman gedung sate, suasana justru lebih panas dari siang hari di padang pasir. Di balik jendela besar ruang kerjanya, Kang Deddy berdiri tegak memandangi halaman luas yang mulai dipenuhi wartawan. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tajam, menyimpan keputusan besar yang akan mengubah arah Jawa Barat untuk selamanya. Hari itu, ia baru saja menandatangani surat keputusan gubernur yang menyatakan, seluruh organisasi masyarakat di Jawa Barat dibubarkan sementara, tanpa kecuali. Ruang rapat di belakangnya sunyi, hanya terdengar bunyi jam dinding berdetak pelan. Beberapa pejabat tinggi menatap Kang Deddy dengan wajah tegang. Pak Gubernur, ini bisa berbahaya. Banyak ormas yang punya jaringan kuat, bahkan bersenjata, ujar Sekda dengan suara bergetar. Tapi Kang Deddy tak menoleh. Ia hanya menjawab dengan tenang, kalau kita takut menegakkan kebenaran, untuk apa kita duduk di kursi ini? Kalimat itu membuat semua terdiam. Ia tahu, risiko besar menanti, tapi baginya, ketakutan rakyat jauh lebih mengerikan daripada ancaman para preman berbaju ormas. Sore itu, ia melangkah ke depan podium pers. Puluhan kamera menyorot, mikrofon berjejer di hadapannya. Tanpa teks, tanpa naskah, Kang Deddy berbicara dengan suara lantang. Saya tidak melarang orang berserikat, tapi saya melarang kekerasan dan pemerasan yang mengatasnamakan organisasi, katanya. Banyak rakyat kecil yang takut membuka usaha, takut keluar rumah, hanya karena ormas merasa berhak mengatur wilayah. Mulai hari ini, itu saya hentikan. Kalimatnya menggema di ruangan. Beberapa wartawan langsung mengetik cepat, menyiarkan pernyataan itu secara langsung ke seluruh Indonesia. Di layar-layar televisi, wajah Kang Deddy muncul dengan tulisan besar, Gubernur Jawa Barat bubarkan semua ormas. Beberapa menit kemudian, media sosial meledak. Warganet bersorak mendukung, menyebut Kang Deddy sebagai pemimpin sejati yang berani. Tapi di sisi lain, banyak juga yang mencaci. Akun-akun anonim, diduga milik simpatisan ormas, mulai menyerang dengan kata-kata kasar. Di jalan-jalan, beberapa markas ormas mulai mengibarkan bendera setengah tiang sebagai simbol perlawanan. Anggota mereka berbisik, menganggap keputusan ini sebagai penghinaan besar terhadap harga diri mereka. Tapi bagi rakyat kecil, itu seperti cahaya yang menembus gelap, sebuah harapan bahwa ketertiban bisa kembali. Malam harinya, di ruang kerjanya yang kini sunyi, Kang Deddy duduk sendirian menatap berkas-berkas laporan. Ia tahu, banyak ormas yang selama ini menjadi tameng bagi kepentingan politik dan ekonomi gelap. Ia tahu pula, membubarkan mereka berarti mengusik sarang lebah. Tapi ia sudah lama muak melihat rakyat dipalak oleh oknum berbaju organisasi. Ia menatap foto almarhum ayahnya di meja, seorang guru kampung yang selalu menanamkan pesan sederhana, kalau kamu pegang amanah, jangan takut sama manusia. Takutlah kalau kamu diam melihat ketidakadilan. Sementara itu, di berbagai daerah, suasana mulai tak terkendali. Sejumlah markas ormas membakar atribut mereka sebagai bentuk protes, sementara sebagian lainnya mulai mengancam akan turun ke jalan. Polisi meningkatkan patroli, dan laporan intel mulai masuk ke meja gubernur. Beberapa pimpinan ormas dari luar daerah kabarnya akan datang ke Bandung untuk menemui Kang Deddy secara langsung. Para ajudan menyarankan agar ia menambah pengawalan. Tapi Kang Deddy hanya tersenyum kecil. Kalau niat saya benar, Allah yang akan jaga, ujarnya pelan. Keesokan harinya, halaman depan gedung sate dipenuhi karangan bunga dari masyarakat. Ada yang bertuliskan, terima kasih, Kang Deddy, dan pemimpin berani lawan preman. Namun, di antara ucapan itu,
ada pula satu karangan bunga misterius tanpa nama pengirim, bertuliskan singkat, "Kami belum kalah." Ajudan yang membawanya langsung merasa bulu kuduknya berdiri, tapi Kang Dedi hanya menatapnya sejenak lalu tersenyum. Kalau mereka belum kalah, berarti perjuangan kita baru dimulai. Namun, di tempat lain, jauh di Jakarta Barat, di sebuah gudang tua yang dijaga ketat, Hercules, pimpinan besar Ormas GRIB Jaya, menatap layar televisi dengan tatapan dingin. Wajahnya datar, tapi tangannya mengepal kuat di atas meja. Ia menonton rekaman pidato Kang Dedi hingga selesai, lalu berkata pelan dengan suara berat, "Berani juga dia, main larang ormas di tanah Sunda." Orang-orang di sekitarnya terdiam. Mereka tahu, jika Hercules sudah bicara seperti itu, artinya badai besar akan datang. Dan badai itu, perlahan, mulai bergerak ke arah Bandung. Malam di Jakarta Barat itu terasa lebih kelam dari biasanya. Di dalam gudang besar di kawasan Kalideres, puluhan pria berjaket hitam duduk melingkar. Asap rokok menebal di udara, bau bensin bercampur kopi pahit memenuhi ruangan. Di tengah lingkaran, duduk sosok yang sudah lama ditakuti di dunia jalanan, Hercules Rosario Marsal, pria bertubuh kekar dengan bekas luka di pelipisnya. Matanya menatap layar televisi besar yang menayangkan ulang pidato Kang Dedi. Ia tak berkedip sedikit pun, hanya sesekali menghembuskan asap rokok dengan napas berat. "Dia pikir bisa bersih-bersih Jawa Barat tanpa izin kita," gumam salah satu anak buahnya. Tapi Hercules mengangkat tangannya, memberi isyarat agar semua diam. Ia menonton sampai akhir, lalu menunduk, tertawa pelan tapi penuh ancaman. "Kang Dedi, gubernur berani yang nggak tahu medan," katanya dingin. "Kalau dia pengin perang, kita kasih perang. Tapi dengan cara kita." Beberapa anak buahnya langsung bersorak setuju, menepuk-nepuk meja, tapi Hercules menatap mereka tajam. "Tenang, jangan bodoh. Kita bukan ormas kampung. Kita bergerak pakai kepala, bukan otot." Ia kemudian menatap ke arah kanan tangannya, pria berjas hitam bernama Rambo, mantan tentara bayaran. "Kirim kabar ke anak-anak kita di Karawang, Bekasi, sama Cianjur. Siapkan pergerakan, tapi jangan terburu-buru. Kita tunggu langkah selanjutnya dari si gubernur idealis itu." Kabar tentang kemarahan Hercules menyebar cepat seperti api di padang rumput kering. Dalam waktu 24 jam, media sosial penuh dengan unggahan misterius, foto tangan mengepal dengan caption, "Kami masih berdiri," dan tagar-tagar Hercules Kang Dedi yang langsung jadi trending. Di sisi lain, Intel daerah mulai melaporkan pergerakan kelompok tak dikenal di sekitar Purwakarta dan Subang. Kang Dedi yang menerima laporan itu hanya mengangguk tenang. "Biarkan saja mereka bereaksi," ujarnya, "itu artinya mereka mulai takut kehilangan kekuasaan." Namun, di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar masalah peraturan. Ia sedang berhadapan dengan dunia gelap yang sudah berurat akar. Ormas bukan hanya kumpulan orang berbaju seragam, tapi juga jaringan bisnis, politik, dan bahkan aparat yang terlibat di belakangnya. Tapi tekad Kang Dedi sudah bulat. Ia menolak usulan agar pengumuman pembubaran ditunda atau direvisi. "Kalau saya mundur sekarang, mereka akan pikir negara ini bisa dibeli dengan ancaman," katanya di depan tim hukumnya. Di sisi lain, di Jakarta, beberapa politisi mulai gusar. Ada yang diam-diam menghubungi Hercules, menawarkan dukungan agar menyadarkan gubernur Jawa Barat itu. Mereka takut keputusan Kang Dedi menjadi contoh bagi daerah lain. Hercules menolak uang mereka, tapi ia tidak menolak pesan tersirat di baliknya. "Berarti aku nggak sendirian," katanya dengan tawa tipis. Ia mulai merencanakan langkah yang lebih besar, bukan sekadar unjuk rasa, tapi demonstrasi kekuatan. Keesokan harinya, beberapa video anonim mulai beredar. Dalam video itu, pria-pria bertopeng mengaku dari berbagai ormas di Jawa Barat, mengancam akan menurunkan massa ke Bandung. "Kami tidak akan diam ketika simbol kehormatan kami diinjak," kata salah satu dari mereka dengan suara berat. Wajahnya buram, tapi logatnya jelas berasal dari kawasan utara Jawa Barat. Masyarakat mulai panik, pasar-pasar menutup lebih awal, dan beberapa pedagang memilih pulang cepat. Sementara itu, di kantor gubernur, Kang Dedi berdiri di depan jendela besar, menatap Bandung malam yang mulai gelap. Di belakangnya, ajudan melapor dengan nada cemas, "Pak, ada kabar Hercules akan datang ke Jawa Barat dalam waktu dekat." Kang Dedi terdiam sejenak, lalu menjawab pelan tapi tegas, "Kalau dia datang, suruh masuk. Saya akan sambut sendiri." Tatapan matanya tajam, seperti api yang tak bisa padam.
Ia tahu badai besar sedang menuju ke Tanah Sunda, tapi ia juga tahu, tak ada badai yang abadi jika pemimpinnya tidak gentar. Pagi itu, langit Bandung tampak muram. Udara yang biasanya sejuk kini terasa berat, seperti menandakan sesuatu buruk akan terjadi. Di sepanjang jalan Diponegoro, puluhan mobil pikap berisi massa berbaju hitam mulai berdatangan. Mereka membawa bendera ormas, spanduk bertuliskan, "Kang Deddy gagal paham." Dan pengeras suara yang meraung-raung. Di depan gedung sate, ribuan orang berteriak menuntut pencabutan keputusan pembubaran ormas. Polisi berbaris menjaga gerbang utama, tapi aura tegang menyelimuti udara. Seorang pedagang asongan yang biasanya berjualan di sekitar gedung itu hanya bisa menatap dari jauh. Biasanya rame jualan kopi, sekarang malah takut, katanya lirih. Ia menutup lapaknya lebih cepat, takut menjadi korban bentrok. Di media sosial, video kerumunan massa mulai viral, ormas-ormas dari berbagai daerah datang berbondong-bondong, sebagian mengendarai truk, sebagian lagi dengan motor besar lengkap dengan atribut organisasi. Mereka menamakan gerakan itu, Aliansi Rakyat Bela Ormas. Di tengah kerumunan, beberapa provokator memanfaatkan situasi. Batu-batu kecil mulai melayang ke arah pagar kantor pemerintahan. Polisi menahan diri agar tidak terpancing, tapi suasana semakin memanas. Satu kios kecil milik warga terbakar karena percikan molotov yang dilempar dari arah massa. Jeritan terdengar, asap membubung. Dalam hitungan menit, suasana berubah dari demonstrasi menjadi kerusuhan kecil. Rakyat yang tak bersalah terjebak di tengah. Kabar itu sampai ke ruang kerja Kang Deddy. Ia langsung berdiri dari kursinya begitu melihat layar CCTV yang memperlihatkan kekacauan di depan kantor. Ajudannya berusaha menahan. "Pak, jangan keluar dulu. Situasi belum aman." Tapi Kang Deddy hanya menatap lurus ke layar, lalu berkata dengan nada datar, "Kalau saya bersembunyi, apa bedanya saya dengan mereka yang hanya berani di belakang massa?" Ia mengambil rompi hitamnya, keluar dari ruangan tanpa pengawalan penuh. Beberapa menit kemudian, kehadiran Kang Deddy di tengah kerumunan membuat semua orang terkejut. Ia naik ke atas mobil komando dengan pengeras suara di tangan. "Saudara-saudaraku," serunya lantang. "Kalau kalian merasa ormas kalian berjuang untuk rakyat, mengapa sekarang kalian menyakiti rakyat?" Suaranya menggema di udara, menembus riuh massa. Beberapa orang yang tadinya berteriak, kini mulai menunduk. Aura kepemimpinannya begitu kuat, membuat banyak dari mereka kehilangan keberanian untuk melanjutkan kerusuhan. Namun, tidak semua terdiam. Dari barisan belakang, terdengar suara teriakan keras, "Turun, Kang Deddy. Jangan sembunyi di balik kata-kata." Seorang pria bertubuh besar maju ke depan, menatap Kang Deddy dengan penuh amarah. Ia dikenal sebagai salah satu komandan lapangan ormas yang paling keras di Jawa Barat. Tapi sebelum sempat melangkah lebih jauh, beberapa tokoh ormas lain menahannya. "Udah, cukup, jangan sekarang," bisik mereka. Mereka tahu, menyerang Kang Deddy di depan publik sama saja dengan bunuh diri politik. Setelah situasi agak tenang, Kang Deddy menuruni mobil dan berjalan di antara warga. Ia menghampiri pedagang yang kiosnya terbakar, menepuk bahunya, dan berjanji akan mengganti semua kerugiannya. "Yang penting kamu jangan takut. Negara ini harus jadi milik orang baik, bukan orang yang berani berbuat jahat," katanya. Ucapan itu direkam oleh banyak orang dan langsung viral di media sosial. Rakyat memuji keberaniannya, sementara lawan-lawannya mulai gusar, karena Kang Deddy tidak hanya memerintah dengan tangan besi, tapi juga dengan hati yang tegas dan tulus. Di markas besar GRIB Jaya, Hercules kembali menatap layar televisi yang menayangkan keberanian Kang Deddy di tengah massa. "Dia memang berani," gumamnya pelan. Tapi di balik suaranya yang tenang, ada bara api yang mulai menyala. Ia menatap peta Jawa Barat yang terbentang di meja, menandai beberapa titik dengan pena merah. "Kalau dia berani main di lapangan," katanya pelan, "aku juga akan turun sendiri." Senyum dinginnya muncul, dan semua orang di ruangan itu tahu, konflik besar antara dua dunia sudah tidak bisa dihindari lagi. Malam tiba dengan cepat di Jakarta. Di markas besar GRIB Jaya, suasana mencekam. Puluhan pria berotot duduk melingkar, menatap layar besar yang menayangkan ulang pidato Kang Deddy siang tadi. Di ruangan itu, hanya satu orang yang berbicara, Hercules Rosario Marsal. Wajahnya terlihat muram, tapi matanya menyala seperti bara. Ia berdiri perlahan, meraih mikrofon di meja, lalu berkata dengan nada datar, "Kang Deddy sudah melewati batas.
Semua orang terdiam. Ia menatap ke arah kamera, dan dalam satu aba-aba singkat, anak buahnya mulai menyiarkan pidatonya secara langsung ke seluruh media sosial. Dalam siaran itu, Hercules mengenakan kemeja hitam dengan emblem GRIB Jaya di dada kiri. Ia duduk tegak, dengan tangan mengepal di atas meja besi. "Kang Deddy," katanya tegas, "aku dengar kamu mau bersihkan Jawa Barat dari ormas. Tapi ingat, ormas bukan sampah yang bisa kamu buang sesuka hati. Kami lahir dari jalanan, kami tahu rasa lapar dan perjuangan. Kalau kamu pikir bisa menaklukkan dunia jalanan dengan tanda tangan di kertas, kamu salah besar." Kalimat itu menggema, menyebar ke ribuan layar ponsel dalam hitungan menit. Hercules berhenti sejenak, lalu menatap kamera lebih tajam. "Kalau kamu laki-laki sejati, jangan bersembunyi di balik aparat dan kursi jabatan. Datanglah ke lapangan, temui aku langsung. Kita selesaikan ini cara laki-laki." Ucapannya diakhiri dengan satu kepalan tangan yang menghantam meja, menimbulkan suara keras yang membuat semua orang di ruangan itu menunduk hormat. Video itu kemudian diunggah ke berbagai platform dan langsung viral dengan jutaan penonton hanya dalam beberapa jam. Keesokan harinya, tagar-tagar Hercules Kang Deddy menduduki puncak trending topik nasional. Media berlomba menyiarkan analisis, debat politik di televisi pecah di mana-mana. Ada yang mendukung keberanian Kang Deddy sebagai simbol penegak hukum sejati, ada pula yang memuji Hercules sebagai wakil rakyat jalanan yang berani melawan kekuasaan. Sementara itu, rakyat kecil justru ketakutan, khawatir perang terbuka antar massa akan benar-benar terjadi. Di Gedung Sate, suasana tak kalah panas. Wartawan menunggu di halaman, berharap ada tanggapan resmi. Namun Kang Deddy tetap tenang. Ia menatap layar yang menayangkan video tantangan itu, lalu mematikan televisinya. "Kalau saya tanggapi dengan emosi, saya sama saja dengan mereka," katanya pelan. Ia menatap ajudannya dan menambahkan, "Tapi diam bukan berarti takut. Kita akan buktikan kalau pemerintah bisa tegas tanpa harus berkelahi." Kalimat itu kemudian disampaikan ke media, dan langsung menjadi kutipan utama di berbagai surat kabar nasional. Lebih besar dari, "Saya tidak akan berkelahi, tapi saya juga tidak akan mundur dari kebenaran." Sementara publik memperdebatkan siapa yang akan menang dalam pertarungan moral itu, Kang Deddy diam-diam mempersiapkan langkah besar. Ia memanggil Kapolda dan Kepala Satpol PP untuk membicarakan operasi penegakan hukum besar-besaran di seluruh wilayah Jawa Barat. "Kita tidak perang dengan orang, kita perang dengan sistem yang busuk," katanya. Rencana itu diberi nama Operasi Sunda Bersih, dan hanya segelintir orang yang tahu detailnya. Malam itu, Kang Deddy kembali ke rumah dinasnya dalam diam. Di ruang tamu yang remang, ia menatap foto anak-anaknya. "Ayah mungkin dimusuhi banyak orang," katanya pelan, "tapi ayah tidak akan biarkan mereka hidup dalam ketakutan." Di luar rumah, hujan mulai turun deras, membasahi seluruh kota Bandung, seolah langit ikut menandai dimulainya perang tak kasat mata antara pemimpin rakyat dan raja jalanan. Dan di waktu yang sama, di sebuah gudang tua di Bekasi, Hercules menerima laporan bahwa operasi besar sedang disiapkan oleh pemerintah provinsi. Ia hanya tertawa kecil. "Bagus," katanya, menatap peta Jawa Barat yang terpajang di dinding. "Kalau dia mau main bersih-bersihan, biar aku tunjukin seberapa kotor dunia ini sebenarnya." Lalu ia menyalakan sebatang rokok, menatap ke arah kamera keamanan di pojok ruangan, dan berbisik pelan. "Lebih besar dari, kita lihat siapa yang jatuh duluan, Kang Deddy." Pagi itu, udara Bandung terasa berbeda. Langit biru cerah seolah memberi tanda bahwa sesuatu besar akan terjadi. Di halaman markas Polda Jawa Barat, ratusan kendaraan taktis, mobil Satpol PP, dan pasukan Brimob sudah berbaris rapi. Di tengah barisan itu berdiri Kang Deddy, mengenakan jaket hitam bertuliskan, "Jawa Barat Bersih." Suaranya lantang ketika memimpin apel gabungan. "Mulai hari ini, Jawa Barat bukan lagi ladang bagi premanisme dan ormas liar. Kalian tidak sedang perang dengan rakyat, kalian sedang perang dengan ketakutan." Teriakan, "Siap!" menggema dari ribuan aparat yang sudah bersumpah untuk menegakkan ketertiban. Operasi besar itu diberi nama, Sunda Bersih, dan pagi itu, sejarah baru dimulai. Pukul 7, operasi serentak digelar di berbagai wilayah. Di Bekasi, spanduk-spanduk ormas yang menutup jalan diturunkan. Di Cianjur, pos ormas yang selama ini menjadi tempat pungutan liar dibongkar. Di Karawang, gudang besar yang dijadikan markas ormas disegel dan dijaga ketat.
Masyarakat yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai berani keluar rumah. Di media sosial, video pasukan Satpol PP menurunkan bendera ormas satu persatu menjadi viral dengan tagar-tagar Sunda bersih dimulai. Rakyat kecil bersorak, tapi di balik itu, ada kemarahan besar yang sedang tumbuh. Di Jakarta, Hercules menerima laporan dari anak buahnya. Wajahnya datar, tapi tatapan matanya berisi bara api. Mereka datang ke tempat kita, menurunkan lambang kita, katanya pelan. Ia berdiri, menatap peta besar yang menampilkan titik-titik markas GRIB Jaya di Jawa Barat. Kirim pesan ke semua wilayah. Jangan serang dulu, kita tunggu sampai mereka puas merasa menang. Ia tersenyum kecil, setelah itu, kita tunjukkan apa artinya, jalan yang sebenarnya. Semua orang di ruangan itu tahu, badai balasan sedang disiapkan. Sementara itu, Kang Deddy terus memantau jalannya operasi dari ruang kendali di Gedung Sate. Suasana di sana tegang tapi terkendali. Ia menolak duduk di kursi empuk, memilih berdiri di depan layar besar, melihat satu persatu laporan masuk. Bandung aman, Bogor aman, Bekasi kondusif, lapor ajudannya. Tapi tiba-tiba, seorang perwira polisi datang tergesa-gesa. Pak Gubernur, ada satu titik yang belum tersentuh, markas pusat GRIB Jaya di Sukamandi, Subang. Mereka menolak keluar. Tanpa berpikir panjang, Kang Deddy langsung memerintahkan, saya yang akan ke sana. Semua menatap terkejut. Pak, itu berbahaya, ujar Kapolda. Tapi Kang Deddy hanya menjawab tegas, kalau saya minta rakyat berani melawan ketakutan, saya pun harus berani. Dalam waktu 1 jam, iring-iringan kecil kendaraan meluncur ke Subang. Rakyat yang melihatnya di pinggir jalan melambaikan tangan, sebagian menangis bangga. Mereka tahu, gubernur mereka benar-benar turun tangan, bukan hanya memerintah dari balik meja. Setibanya di lokasi, Kang Deddy turun tanpa pengawalan berat. Di hadapannya, puluhan anggota ormas berseragam hitam berdiri dengan wajah menantang. Di belakang mereka, bangunan besar dengan bendera GRIB Jaya masih berkibar gagah. Turunkan bendera itu, kata Kang Deddy tegas. Tak ada yang bergerak, hening beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Hingga akhirnya, seorang pria tua dengan tangan gemetar maju pelan, lalu menurunkan bendera itu sendiri. Tangis pecah di antara warga sekitar, bukan karena sedih, tapi karena mereka tahu hari itu adalah hari kemerdekaan mereka dari rasa takut. Namun di saat yang sama, kamera CCTV di markas itu merekam seluruh kejadian, dan dalam hitungan jam, rekamannya sampai ke tangan Hercules. Ia menatap layar itu tanpa ekspresi. Di ujung rekaman, terlihat Kang Deddy berdiri tegak di depan markas, sambil berkata, negara ini tidak boleh kalah dengan ormas. Hercules mematikan video itu pelan, lalu menatap anak buahnya. Siapkan mobil, katanya dengan suara berat. Aku ke Bandung malam ini. Semua orang di ruangan itu terdiam, karena mereka tahu, jika Hercules sudah bergerak sendiri, artinya perang ini sudah tak bisa dicegah. Malam mulai turun di Bandung. Di langit, awan hitam menggantung berat. Di sepanjang jalan tol, konvoi kendaraan hitam tanpa plat melaju cepat menuju arah selatan. Di dalam salah satunya, Hercules duduk diam, menatap keluar jendela. Wajahnya keras, tapi di matanya ada tekad yang tak bisa dibaca, antara marah dan penasaran. Kang Deddy, gumamnya, kita lihat seberapa besar nyali yang kamu punya. Dan di Bandung, di balik jendela Gedung Sate, Kang Deddy berdiri memandangi kota yang bersinar temaram. Ia tahu sesuatu besar sedang datang. Tapi ia hanya menatap lurus ke depan dan berbisik pelan, kalau mereka datang, biar datang. Jawa Barat tak akan tunduk pada premanisme. Malam itu Bandung terasa mencekam. Angin berhembus dingin membawa kabar yang menyebar cepat di antara aparat keamanan, Hercules menuju Gedung Sate. Jalanan di sekitar kompleks pemerintahan itu seketika dijaga ketat, tapi Kang Deddy menolak berlindung. Ia berdiri di halaman depan, hanya ditemani ajudan dan beberapa pasukan pengamanan terbatas. Kalau dia mau datang, biarkan datang, katanya tenang. Saya ingin bicara, bukan berperang. Tapi semua orang tahu, pembicaraan dengan sosok seperti Hercules jarang berakhir damai. Tepat pukul 10 malam, suara raungan mesin mobil besar terdengar mendekat. Deretan kendaraan hitam berhenti di depan gerbang. Dari dalam, turun puluhan pria bertubuh besar berpakaian hitam. Mereka berdiri tegap, membentuk barisan. Di tengah mereka, Hercules melangkah keluar, langkahnya berat,
tapi penuh wibawa. Wajahnya datar, sorot matanya tajam seperti pisau. Ia berjalan perlahan ke arah Kang Dedi yang tetap berdiri di tempatnya, tangan di belakang punggung, tatapannya tenang namun tegas. "Jadi ini orangnya," kata Hercules dengan nada rendah tapi penuh tekanan. "Gubernur yang berani membubarkan ormasku tanpa bicara dulu." Kang Dedi menatapnya lurus, tanpa gentar. "Saya tidak membubarkan orangnya, saya membubarkan ketakutan yang selama ini kalian tanam di masyarakat." Suasana mendadak hening, hanya terdengar suara jangkrik dan desau angin malam. Dua dunia yang selama ini berseberangan, dunia kekuasaan negara dan dunia jalanan, kini berdiri hanya beberapa meter satu sama lain, saling ukur keberanian. Hercules tersenyum tipis, tapi matanya tetap tajam. "Kau tahu siapa aku, Kang? Aku lahir dari jalanan. Aku besar di kerasnya dunia yang tak pernah kasih belas kasihan. Tapi aku selalu pegang satu hal, harga diri. Dan malam ini, kau injak harga diriku." Kang Dedi menarik napas panjang. "Saya hormati perjuangan siapapun yang mencari hidup dari bawah. Tapi kalau perjuangan itu membuat rakyat jadi korban, maka saya tak bisa diam." Ia maju satu langkah, jarak mereka kini tinggal 2 meter. "Hercules, ini bukan tentang kamu dan aku. Ini tentang Jawa Barat yang ingin damai tanpa pungli, tanpa ancaman, tanpa ketakutan." Seketika beberapa anak buah Hercules maju, tapi ia mengangkat tangan memberi isyarat untuk mundur. Ia menatap Kang Dedi lebih dalam. "Kau punya nyali juga, iya." Jarang pejabat berani bicara langsung begini. Kang Dedi menjawab datar, "Karena saya tidak main politik di balik meja. Saya main di lapangan, di tengah rakyat." Hercules terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. "Aku suka yang begitu," katanya. "Tapi ingat, Kang, dunia ini tak sesederhana kata-kata. Kau sentuh kepentingan orang banyak, bukan cuma ormas, tapi orang-orang besar di belakangnya." Kata-kata itu membuat ajudan Kang Dedi menatap cemas. Tapi Kang Dedi hanya menjawab dengan tenang, "Kalau mereka merasa terusik, biar datang sendiri. Saya tidak akan mundur." Hercules memiringkan kepala, menatap dalam-dalam. "Berani ya kamu, tapi berani saja tidak cukup. Dunia ini keras." Kang Dedi membalas tatapan itu. "Jawa Barat juga keras, tapi rakyatnya lebih keras lagi kalau sudah merasa ditindas." Suasana menjadi tegang kembali, kedua sosok itu saling diam, seperti dua gunung yang akan meletus kapan saja. Akhirnya Hercules melangkah mundur satu langkah, lalu tersenyum dingin. "Baik, Kang, saya tidak akan serang malam ini. Tapi saya juga tidak akan diam. Ini belum selesai." Ia berbalik, melangkah ke arah mobilnya. Tapi sebelum masuk, ia menatap kembali ke arah Kang Dedi dan berkata pelan, "Kau pikir bisa ubah sistem? Kita lihat seberapa kuat kau berdiri ketika badai mulai datang." Kang Dedi tidak menjawab, ia hanya menatap langit malam yang mendung dan berkata pelan pada ajudannya, "Kalau dia bilang badai, berarti badai itu sudah dekat." Ketika konvoi Hercules pergi meninggalkan halaman gedung sate, udara malam terasa semakin berat. Lampu-lampu jalan memantulkan bayangan dua dunia yang sedang bersiap bentrok, satu berjuang dengan kekuasaan dan hukum, satu lagi berjuang dengan kekuatan dan loyalitas jalanan. Dan di tengahnya, Kang Dedi tahu, perang ini belum dimulai, tapi getarannya sudah terasa di setiap jengkal tanah Jawa Barat. 3 hari setelah pertemuan itu, situasi di Jawa Barat mulai bergejolak. Di berbagai wilayah, pos-pos ormas yang sudah dibongkar kembali berdiri secara diam-diam. Di Cikarang, sekelompok orang berseragam hitam menghadang truk logistik dan menuntut uang. Keamanan. Di Indramayu, kantor desa dibakar karena menolak memberikan sumbangan pada ormas tertentu. Media nasional mulai menyorot, setelah pembubaran ormas, Jawa Barat mendidih. Tapi Kang Dedi tetap tenang. "Setiap badai pasti datang sebelum langit bersih," ujarnya dalam rapat darurat bersama Kapolda dan Pangdam. Sementara itu, intelijen daerah melaporkan bahwa sebagian besar aksi itu bukan spontan. Ada koordinasi, ada dana besar yang mengalir, dan nama Hercules muncul di baliknya. Ia tak bergerak langsung, tapi semua tahu perintahnya datang dari dia. "Hercules sedang kumpulkan semua ormas besar untuk aliansi perlawanan," kata Kapolda. Kang Dedi menatap peta yang terbentang di meja. "Berarti dia sedang uji nyali." "Baik, kita jawab dengan aturan." Ia menandatangani surat keputusan baru, operasi penegakan kedaulatan rakyat, langkah hukum penuh terhadap siapapun yang menentang kebijakan negara. Keesokan harinya,
Aparat gabungan kembali turun ke lapangan. Kali ini bukan sekadar membongkar pos, tapi menangkap pelaku kekerasan dan pemerasan. Puluhan orang diamankan, beberapa di antaranya tokoh ormas yang selama ini kebal hukum. Rakyat bersorak, tapi di dunia bawah, kabar itu dianggap penghinaan besar. Di sebuah rumah besar di pinggiran Jakarta, Hercules mengumpulkan para pemimpin ormas lain. Mereka pikir bisa remas kita begitu saja. Katanya dingin, kita lawan, tapi bukan dengan otot. Kita buat mereka hancur dari dalam. Rencana balasan pun disusun. Salah satu tokoh ormas di Bandung diminta memprovokasi massa, menyebar isu bahwa pemerintah sedang anti rakyat kecil. Di media sosial, akun-akun anonim menyebar hoaks bahwa Kang Deddy menindas rakyat demi ambisi politiknya. Dalam waktu 2 hari, opini publik mulai goyah. Kang Deddy diktator, begitu salah satu unggahan yang viral. Tapi Kang Deddy tak menanggapinya. Ia tahu, melawan fitnah tidak cukup dengan bicara, harus dengan bukti dan tindakan nyata. Malamnya, ia turun langsung ke salah satu pasar yang baru saja dibakar massa ormas. Di antara puing-puing, ia duduk bersama pedagang yang kehilangan lapak. Pak Gubernur, kata seorang ibu dengan mata merah, mereka bilang bapak penyebab semua ini. Kang Deddy memegang tangan ibu itu dengan lembut. Kalau saya diam, mereka akan terus menindas kalian. Kadang, untuk melawan kegelapan, kita harus berani terbakar lebih dulu. Kata-kata itu direkam warga, dan videonya viral semalaman, mengubah arah opini publik seketika. Di sisi lain, Hercules melihat video itu di layar ponselnya. Ia terdiam cukup lama sebelum berkata, orang ini beda. Tapi anak buahnya menimpali, bos, dia sudah ganggu bisnis semua ormas. Kalau kita biarkan, habis semua jaringan kita. Hercules menatap mereka satu persatu, lalu berkata pelan, kalau begitu, kita tidak punya pilihan. Ia mematikan rokoknya di asbak kaca dan berdiri. Kita buat perhitungan. Besok malam, Bandung harus tahu siapa sebenarnya penguasa jalanan. Keesokan malamnya, di kawasan Cibiru, konvoi puluhan motor dan mobil hitam melaju cepat. Mereka membawa bendera GRIB Jaya dan meneriakkan ancaman perang terhadap pemerintah. Polisi berusaha membubarkan, tapi kalah jumlah. Kota Bandung mendadak mencekam. Di layar CCTV, situasi itu langsung terpantau oleh Kang Deddy. Jangan biarkan warga jadi korban, katanya tegas. Amankan tanpa kekerasan, tapi kalau mereka angkat senjata, tangkap hidup-hidup. Bentrok pun pecah di pinggiran kota. Batu beterbangan, gas air mata ditembakkan. Namun di tengah kekacauan itu, satu mobil hitam melaju ke arah gedung pemerintahan. Dari dalamnya keluar Hercules sendiri, dengan wajah penuh amarah. Kang Deddy, teriaknya di tengah kerumunan. Kau minta perang, aku datang. Suaranya menggelegar di antara sirene dan teriakan. Dan di balik kaca jendela gedung sate, Kang Deddy menatap dari jauh, tahu bahwa malam itu, badai yang selama ini ia tunggu akhirnya datang menghantam Jawa Barat dengan sepenuh kekuatannya. Malam itu Bandung berubah menjadi lautan api. Jalan-jalan di sekitar gedung sate dipenuhi suara sirene, teriakan, dan dentuman gas air mata. Bangunan terbakar di kejauhan, lampu jalan padam, dan langit memerah diterpa asap tebal. Di tengah kekacauan itu, Kang Deddy berdiri tegak di halaman gedung, menolak untuk dievakuasi. Kalau pemimpinnya kabur, rakyat akan kehilangan harapan, katanya tegas. Para ajudan mencoba membujuk, tapi tatapan matanya tak bisa dibantah. Ia menatap ke arah jalan utama, tempat suara kendaraan besar mendekat semakin keras. Konvoi hitam itu berhenti di depan pagar yang sudah rusak. Hercules turun dari mobil, dikelilingi puluhan anak buah bersenjata. Wajahnya dingin, tapi amarah menyala di matanya. Kang Deddy, teriaknya, suaranya menembus riuh malam. Kau bilang ingin Jawa Barat damai. Tapi lihat, semua terbakar karena kebijakanmu. Kang Deddy melangkah maju beberapa meter, tanpa pengawalan. Damai tidak bisa dibeli dengan ancaman, Hercules. Ini bukan tentang aku atau kamu, ini tentang rakyat. Hercules mencengkeram gagang golok besar di pinggangnya, lalu mengangkatnya tinggi. Kalau kau benar-benar laki-laki, jangan sembunyi di balik pasukan. Hadapi aku sendiri. Tanpa ragu, Kang Deddy melepas jaket hitamnya dan berjalan mendekat. Sorot matanya tajam, langkahnya tenang. Aku tidak butuh pasukan untuk menghadapi kegelapan, katanya. Keduanya kini berdiri hanya beberapa meter, di tengah jalan yang terbakar dan sirene yang terus meraung. Warga dari kejauhan menatap dengan campuran takut dan kagum.
Dua sosok itu, satu simbol kekuasaan rakyat, satu simbol kekuatan jalanan, kini berhadapan sebagai dua pemimpin sejati di medan kehormatan. Pertarungan itu tak terjadi dengan peluru, tapi dengan tangan kosong. Hercules menyerang lebih dulu, pukulannya keras menghantam dada Kang Deddy, tapi sang gubernur menahan dan membalas dengan satu pukulan cepat ke arah bahu lawannya. Suara benturan tubuh terdengar keras, keduanya sama-sama mundur satu langkah. "Kau bukan pejabat biasa," kata Hercules sambil tersenyum getir. "Aku bukan dilahirkan untuk menjadi biasa," balas Kang Deddy dengan napas teratur. Mereka kembali bertarung, tapi bukan sekadar soal fisik, itu adalah duel antara dua dunia yang bertabrakan, idealisme melawan kekuasaan jalanan. Pertarungan berlangsung beberapa menit hingga akhirnya Kang Deddy berhasil memukul jatuh senjata dari tangan Hercules. Golok besar itu terlempar ke tanah, menancap di aspal panas. Kang Deddy menatap Hercules yang kini tersungkur, tapi masih mencoba bangkit. "Sudah cukup," kata Kang Deddy pelan. "Jawa Barat tidak butuh perang. Kalau kamu benar ingin dihormati, gunakan kekuatanmu untuk melindungi, bukan menakuti." Hercules terdiam, nafasnya berat, keringat bercucuran di wajahnya. Ia menatap Kang Deddy dalam-dalam, lalu perlahan menunduk. "Kau menang malam ini, Kang," katanya dengan suara serak. "Tapi aku akui, kau bukan pejabat biasa. Kau laki-laki sejati." Kang Deddy meraih tangan Hercules, membantunya berdiri. "Aku tidak ingin musuh, Hercules. Aku ingin saudara. Kalau kau mau berubah, pintu Jawa Barat selalu terbuka." Suasana hening sesaat. Dari kejauhan, suara sirene polisi makin dekat, membawa tanda bahwa pasukan bantuan telah tiba. Hercules menatap sekitar, lalu menepuk bahu Kang Deddy pelan. "Aku pikir kau cuma bicara di televisi. Tapi ternyata, kau benar-benar turun ke jalan." Ia berjalan menuju mobilnya, meninggalkan lokasi tanpa satu pun perlawanan lagi. Anak buahnya mengikuti dengan diam, tak ada lagi teriakan, tak ada lagi senjata diangkat. Ketika fajar tiba, api mulai padam. Asap masih menggantung di udara, tapi suara burung kembali terdengar di antara reruntuhan. Kang Deddy berdiri di tengah puing, menatap matahari yang terbit dari arah timur. "Setiap badai selalu meninggalkan langit yang lebih jernih," gumamnya. Di belakangnya, rakyat mulai berdatangan, membawa air, sapu, dan semangat untuk membangun kembali kota mereka. Hari itu, Bandung tidak hanya memadamkan api bangunan, tapi juga api ketakutan yang selama ini membakar hati rakyatnya. Dan nama Kang Deddy pun diukir dalam ingatan mereka sebagai pemimpin yang tidak hanya bicara dari podium, tapi berdiri di garis depan melawan kegelapan demi Jawa Barat yang benar-benar merdeka. Api telah padam, tapi jejak perjuangan itu tetap membara di hati rakyat Jawa Barat. Kang Deddy telah membuktikan bahwa keberanian seorang pemimpin bukan diukur dari seberapa tinggi jabatannya, tapi dari seberapa kuat ia berdiri ketika semua orang memilih untuk bersembunyi. Malam yang membara itu bukan akhir dari cerita, tapi awal dari kebangkitan. Bangsa ini butuh lebih banyak pemimpin seperti Kang Deddy, yang berani menegakkan keadilan, meski harus melawan ketakutan. Dan buat kalian yang percaya bahwa kebenaran tidak akan pernah kalah, tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan kisah perjuangan pemimpin-pemimpin berani berikutnya. Karena dalam setiap badai, selalu ada satu orang yang berdiri tegak menantang petir.